Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Kepala Sekolah SMA PGRI Depok, Ibu Nina Mariana Alaudin, ya, yang udah berapa lama Bu menjabat Ibu? 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Tapi dari awal menjabat itu pertumbuhan perubahan yang ada di PGRI Depok ini cukup pesat. Nah, untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Nina. Apa saja nih yang telah berubah? Apa saja nih yang telah bergerak di sekolah ini? Oke Ibu, dari awal pandemi kita itu mulai Bu ya. Jadi waktu itu kan Ibu menjabat, kemudian pandemi datang ya. Iya. Nah, kira-kira apa nih yang sudah berubah nih Bu dari pandemi? Tentu saja yang pertama kita memang sudah menerapkan begitu saya naik kan belum pandemi sekitar bulan November, pandemi itu di bulan Maret ya. Iya. Kita sudah langsung pertama mencanangkan dulu apa yang menjadi visi kita. Visi. Ya, visi itu cita-cita kita ya, visi dan misi. Jadi apa yang akan kita capai dalam 4 tahun ke depan ya. Tentu saja. Jadi visi kita adalah Berakhlak mulia, cerdas, mandiri, berdisiplin, dan berbasis iptek. berbasis iptek. Ya. Itu yang penting untuk menjawab tantangan zaman ya. Siap. Karena anak-anak kita sekarang adalah di zaman yang harus tidak boleh gaptek Iya. ya. Karena ya itu dia untuk daftar sekolah, mencari lowongan pekerjaan atau mencari lowongan beasiswa dan sebagainya macamnya itu hanya bisa oleh anak-anak yang tidak gagap teknologi ya. Sekarang itu informasi itu sudah tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi itu tetap harus iptek, tapi jangan sampai keblinger ya. Tetap harus berakhlak mulia, itu yang pertama. Dan tentu saja cerdas itu adalah harapan dari orang tua untuk sekolah ya. Nah, disiplin itu juga adalah salah satu hal yang mendasar, karena pintar tapi tidak berdisiplin, mereka tidak akan terpakai nanti di kemudiannya. Ya, tentu saja mandiri itu adalah juga syarat untuk menghadapi mereka nanti sudah keluar dari SMA ini ya, baik mau bekerja ataupun kuliah. Ya, itu kita coba siapkan mereka di sini. Iya, tidak bergantung orang tua terus ya Bu ya. Iya. Ya, sesudah kita menetapkan visi, ya maka kita buatlah programnya, tentu saja bersama dengan wakil dan Pak Muki sebagai pengembang dari Litbang dari SMPGRI ini. Ya, jadi kita membuat e-learning sendiri ya, karena sebelumnya kita sudah menggunakan e-learning bekerjasama dengan pihak ketiga, tapi ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan kita ya. Karena kita ya banyak maunya ya Pak Muki ya. Jadi kita pengen yang sesuai dengan kemauan kita, sehingga mulailah mengembangkan e-learning versi SMPGRI ya, dengan Pak Mugi sebagai yang menggawangi. Ya alhamdulillah, e-learning kita itu juga membawa kita jadi dikenal oleh PGRI ya. Berkah ya. Jadi kita bisa memantau memantau baik pembelajaran guru maupun juga KBM siswa ya, karena kita absensinya itu per sesi pelajaran. Jadi ini menjawab ini Bu ya, kebutuhan sekolah kita ya. Karena kan kalau umumnya e-learning itu cuma menyampaikan kemudian diterima udah. Nah, ini kan karena di secara offline guru masuk itu mengabsen. Nah, jadi per mata pelajaran. Jadi kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan SMA PGRI Depok itu e-learning. Saya juga sebagai kepala sekolah bisa memantau bagaimana guru-guru memberikan pelajaran. Jadi meskipun jarak jauh ya, dia masih bisa supervisi Bu ya. Kita bisa supervisi gitu, karena putra-putri ini adalah titipan ya. Jadi titipan yang harus kita jaga ya. Selain itu juga anak harus terbiasa dengan teknologi ya, tidak gaptek. Jadi bagaimana mereka bisa loh mengupload menjadi hanya setengah giga ya Pak Mugi ya, data yang besar. Nah, itu juga kan memerlukan keahlian juga mereka, bagaimana mereka mengkonvert kecil gitu kan. Terus bagaimana foto awalnya mungkin mereka bingung, tapi kan lama-lama terbiasa. Nah, memang kita harus membiasakan gitu ya. Ya itu kan waktu itu awal pandemi ya. Ini sekarang udah normal nih. Itu e-learning itu kan masih digunakan Bu. Iya, kita masih tetap gunakan. Yang pertama memang kita sudah investnya tidak murah ya Pak Mugi ya. Dan itu sayang karena ternyata
toh kita tetap membutuhkan karena zaman itu tidak kembali lagi ya. Sekarang tetap berlari gitu. Jadi kita membiasakan tetap anak-anak itu tetap menggunakan e-learning baik untuk absen maupun untuk dalam KBM ya. Jadi guru-guru memudahkan guru-guru juga memberikan materi ya, mau PPT-nya maupun catatannya maupun tugas atau ulangan di e-learning ya, sehingga tidak ada di kelas itu mencatat pelajaran atau fotokopi gitu ya. Kita sudah les paper benar-benar ya, termasuk juga kita PTS saat ini PTS ya, saat ini lagi PTS kita ya. Tidak ada kertas ya, hanya untuk coret-coretan, untuk motret-motret aja. Coret-coretan untuk hitung-hitungan, kalau itu matematika, fisika gitu ya. Kita les paper sehingga hemat biaya ya Pak, hemat biaya, hemat waktu, hemat tenaga juga ya. Tidak ada fotokopi, memasukkan kertas dan sebagainya ya. Kalaupun ada kesalahan apa bisa langsung di monitor. Kemudian ada lagi pengembangan diri tentunya Bu ya. Jadi tidak cuma jadi ada pengembangan diri siswa. Nah di sini banyak sekali pengembangan diri. Coba Bu jelaskan pengembangan diri apa aja itu. Jadi pengembangan diri kita ini mengacu kepada visi yang ingin kita capai ya. Yang pertama tentu saja tadi kan dan disesuaikan juga dengan program pemerintah, yaitu profil pelajar Pancasila ya. Jadi menebalkan keimanan dan ketakwaan, juga visi kita berakhlak mulia itu ya. Yaitu pertama kita ada zikir pagi di setiap hari Jumat diikuti oleh seluruh siswa. Jadi pada saat pandemi juga kita melaksanakan dengan menggunakan Zoom ya. Itu juga semuanya yang melaksanakan adalah siswa-siswanya, dari mulai mereka membuat flyer, yang menjadi moderatornya maupun yang membacakan yasinnya itu adalah semua siswa. Nah ini salah satu nih, berbasis siswa ya. Ini emang Merdeka Belajar itu berbasis siswa. Jadi semua yang menyiapkan siswa itu semua pandemi. Nah sekarang kan sudah normal, itu konsep zikirnya gimana itu? Konsep zikirnya sekarang di lapangan. Tapi tetap yang menjadi moderator dan sehari sebelumnya itu selalu ada flyernya, itu juga siswa yang menyiapkan. Moderatornya, pembaca yasinnya itu tetap siswa. Nah, lalu kita juga ada pengembangan diri baca Quran ya. Untuk yang sudah bicara baca Quran, untuk yang belum dari mulai Iqra. Ya, jadi sebelum untuk yang kelas 10 itu selalu di awalnya ada tes untuk mengetahui mereka apakah sudah bisa baca Quran atau masih Iqra. Iya, jadi tes ini bukan menentukan ini masuk ke PGRI itu enggak, tapi untuk identifikasi aja ya. Identifikasi. Ya, ini nanti masuk ke golongan yang belum bisa, jadi nanti cara mengajar lebih enak ya. Iya. Kita laksanakan di hari Kamis dan hari Sabtu ya. Nah, lalu kita juga membaca Quran ya 10 menit membiasakan pagi hari, pembiasaan ya. Selain juga ada literasi ya. Literasi kita adalah literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris ya. Jadi sudah ternyata sesuai dengan tes SNMPTN sekarang ya, SBMPTN ya. Jadi ada literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Mudah-mudahan tahun ini kita lebih banyak lagi yang terima ya. Dan konsep literasi ini 30% Pak. 30% ada peningkatan ya. Iya. Tapi yang perlu diketahui, konsep literasi ini tetap berbasis ke siswa ya. Jadi ada host, ada moderator, dan siswa cari materinya sendiri. Betul. Literasi kita mungkin agak berbeda dengan sekolah lain ya. Jadi di hari sebelumnya itu ada flyernya juga ya. Flyer itu tetap siswa yang menyiapkan ya. Lalu hostnya, moderatornya itu dari siswa ya. Dan siswa itu presentasi, guru itu hanya sebagai pembimbing dan pemberi masukan ya. Masukan akhir. Jadi tetap siswa itu kita tuntun jadi kritis, kreatif ya, mandiri ya, mandiri dan kolaboratif. Kan mereka antar host, moderator dan nanti narasumbernya sebagai kelompoknya itu kan bekerja sama. Siapa lagi itu? Pengembangan diri. Pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, untuk pengembangan dirinya selainnya itu penambahan kemampuan siswa, juga kita melaksanakan pengembangan diri di hari Sabtu ya, yaitu ada program-program yang kita lanjutkan yang merupakan kerjasama dengan PGRI Jabar dengan Semio ya. Jadi tetap kita lanjutkan ya, tapi dengan versi dan kebutuhan SMA PGRI Depok ya. Jadi yang pertama
ada kegiatan VCT, Virtual Coordinator Training, dan ATM dari Jabar Speak Up ya, kita rubah menjadi Smagri Speak Up. Jadi VCT ini melatih siswa dalam hal nanti berbicara, percaya diri, kemudian inovasi, dia cara membuat media digital ya, flyer digital, cara merancang kata-kata indah, storytelling untuk berpromosi seperti apa ya, kemudian menjadi narasumber, terus mendesain flyernya, jadi moderatornya menjadi host. Nah, dan penerapannya, prakteknya itu tadi di zikir, literasi, jadi mereka dilatih langsung dipraktekkan gitu ya, sehingga mereka timbul rasa pede dan seneng loh maksudnya. Dan itu bergiliran Bu ya, dan itu nggak ada yang nolak, dan itu jadi kebiasaan dan jadi menyenangkan buat anak. Jadi bukan hanya latihan-latihan, tapi mereka praktek kan, mereka akan dilihat oleh teman-temannya, oh ini hasil karyanya mereka juga ya. Bisa dilihat juga di web kita ya Pak. Di web sma.pgri.depok.sch.id. Nah, yang kedua adalah TIK ya. Jadi kita ada pelajaran TIK, tapi kita juga ada penambahan di pengembangan diri ini ya. Karena di TIK ini juga kita melaksanakan atau melanjutkan program dari PGRI Jabar dan Siameo, yaitu Metaverse ya. Metaverse. Jadi anak-anak kita ajarin juga Metaverse, itu juga adalah program yang menjawab tantangan zaman ya. Kita sudah di abad Metaverse. Di situ juga anak-anak itu dilatih membuat flyernya ya, membuat kanvanya, jadi menunjang untuk VCT dan Smagri Speak Up tadi. Nah, lalu kita juga punya kegiatan yang lagi in juga nih Pak Mugi, yaitu podcast. Ya. Nah, ini kan lagi in nih sekarang podcastnya siapa? Nah, supaya anak-anak kita juga percaya diri ya, dan mungkin bisa menjadi tambahan mereka kalau ini. Jadi kalau mereka bisa bikin podcast sendiri nanti ya. Bisa jadi nanti lulus jadi penyiar TV. Ya, pokoknya kita membekali anak dengan peluru yang banyak lah. Nanti mereka tinggal, atau kalau main game tuh weaponnya yang banyak, sehingga mereka nanti tinggal memakainya ya. Lalu kita juga SPW. Sekolah Pencetak Wirausaha. Ya, kita tetap melanjutkan ini semua ya. Jadi program ini, karena ini program-program ini ada program yang sangat baik ya. Ini walaupun kita SMA, kan wirausaha itu katanya kan SMK, tapi kita pengen tidak mau kalah, karena kan kita tidak tahu gitu siswa kita nanti bagaimana. Jadi kalau mereka bisa berjualan gitu kan, bisa berjualan itu kan menambah penghasilan ya. Tapi ini loh, berjualan itu tidak mudah. Jadi perlu percaya diri. Kalau nggak dibiasakan dari sekarang, itu misalkan lulus, wah mau apa nih, mau jualan, malu. Ini kita mau menghapuskan dulu dari mereka bahwa berjualan itu malu loh. Gitu. Jadi kita sekarang membiasakan diri anak-anak itu juga bahwa berjualan itu keren loh, dapat uang sendiri itu menyenangkan gitu ya. Dan ternyata nyari uang itu susah ya. Sehingga tidak menghargailah pemberian dari orang tua. Nah, lalu kita juga ada hidroponik. Kalau hidroponik ini, dan memang baru kita laksanakan di tahun ini ya. Jadi melatih siswa itu untuk kesabaran dan disiplin tadi ya, yaitu karena mereka mulai dari awal Pak ya, dari mulai bibit ya, mereka menyirami, mereka menjaga setiap hari itu, mereka memeriksa tanamannya, ngecek detik airnya ya, takutnya kering gitu ya, sampai ke panen. Nah, ini kan juga menjawab tantangan zaman ya Pak. Semakin menyempit ya dunia itu ya. Menyempit karena kita juga sebetulnya melaksanakannya di lantai 2 itu ya, di atas ya, di atas. Jadi menggunakan lahan yang tidak terpakai, kita gunakan ini, dan harga tanaman hidroponik ini kan lebih mahal dari tanaman biasa Pak Mugi. Tapi kita juga tetap menjaga protokol kesehatan Pak Mugi, walaupun kita dalam suasana new normal ini. Tapi kan ini masih digembar-gembar, kadang masih ada COVID gitu ya, makanya tetap jaga tetap jaga protokol kesehatan ya. Jadi kita untuk anak-anak juga di depan tetap ada cek suhu ya, terus cek masker, dan
itu sekaligus juga sebagai ini pengecekan absensi menggunakan metode RFID. Gitu ya. Semakin maju, semakin berkembang, menjawab tantangan zaman, kita tetap akan bergerak sesuai perkembangan zaman, karena dengan adanya perubahan perkembangan zaman itu ada tantangan baru. Nah, makanya kita harus jawab dengan menyesuaikan, beradaptasi. Kita bekalin siswa dengan teknologi, Bu ya. Ya, termasuk ini, Bu ya. Ini CCTV-nya ya. Ini memang ini sudah lama kita punya, tapi kita tambah dengan di semua ruang kelas dan semua lorong, karena ya supaya untuk memantau KBM juga. Ya, mengurangi itu kalau ada bullying segala macam langsung bisa dilihat dari sini. Tapi alhamdulillah belum ada bullying itu nggak ada, jangan pernah ada. Bullying dan mungkin kalau ada kehilangan, biasanya anak-anak itu bukan kehilangan Pak, lupa naruh. Iya, dicek dari sini kan kelihatan gitu. Ya, terima kasih Ibu. Ya, ini luar biasa. Mudah-mudahan PGRI tetap berkembang, tetap tumbuh dan menjawab tantangan zaman. Untuk ibu-ibu percayakan putra putrinya untuk tetap sekolah di SMA PGRI Depok, yang kita akan tuntun putra putrinya, kita bekali semua ya. Jadi kalau di rumah itu tentunya orang tua yang membimbing, dan di sekolah kitalah yang akan menuntun. Jadi kita tidak cuma sekedar mengajar yang cuma memberikan pengalaman, tapi menuntun ya, membangun akhlaknya juga, karena di sini juga ada membangun akhlak, Bu ya, membangun akhlak ya, dengan profil pelajar Pancasila tentunya akan ditanamkan dalam diri siswanya, membiasakan siswa dengan perkembangan zaman gitu ya, membekali siswa. Ya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar, salam perubahan, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.